Nogo Sosro Sabu Inten, halaman 305 sampai 315. Hai Gajah Suro dan Maiso Jenar, kenapa kau berdiri seperti patung di situ? Mendengar nama mereka disebut, baru Gajah Suro dan Maiso Jenar yakin bahwa benar-benar mereka berdualah yang disapa oleh orang itu. Tetapi belum lagi salah seorang menjawab, terdengar suara orang kedua. Hei, kenapa kalian tak membantu bapakmu yang sudah hampir kehabisan nafas? Mendengar kata-kata itu, Gajah Suro dan Maiso Jenar tersentak. Mereka tidak perlu lagi bersembunyi-sembunyi. Karena itu, mereka berdua meloncat mendekat. Ketika mereka sudah demikian dekat, barulah mereka tahu bahwa benar-benar Ki Ageng Surodipoyono yang sedang bertempur dengan dahsyatnya itu melawan seorang bertubuh raksasa yang mempunyai kesaktian sejajar pula. Tetapi rasa-rasanya mereka masih belum mengenal orang itu. Gajah Suro, kata Ki Ageng Surodipoyono tanpa mengalihkan perhatiannya sedikit pun dari lawan-lawannya. Kenapa kau begitu bodoh meninggalkan rumahmu tak terjaga? Paman Wanangperta, Sawung Raga dan Panjawi dengan pasukannya berjaga-jaga di sana, ayah. Jawabnya. Apa artinya dari mereka bertiga? Pulanglah, ajak Maiso Jenar. Tinggalkan Lembu Soro bersamaku di sini, perintahnya. Bukankah laskarmu di sini tidak banyak menderita kekalahan? Mereka memberikan tanda kekalahan itu, ayah, jawab Gajah Suro. Ah, kau memang terlalu mudah digugah kemarahan, Gajah Suro. Prajurit Banyu Biru meskipun terpaksa menarik pasukannya beberapa kali, tetapi masih belum memberi tanda kekalahan. Paling-paling mereka akan minta bantuan laskar cadangan. Tetapi tanda itu telah dibunyikan, ayah. Gajah Suro mencoba menjelaskan. Ki Ageng Surodipoyono masih melayani lawannya dengan gigih. Mereka bertempur dengan cara yang agak membingungkan bagi Gajah Suro dan Maiso Jenar. Tubuh mereka seolah-olah menjadi kebal dan tidak dapat disakiti oleh pukulan yang bagaimanapun kerasnya. Karena itu, baik Gajah Suro maupun Maiso Jenar tidak tahu bagaimana terbuka kemungkinan untuk dapat memenangkan pertempuran itu. Gajah Suro, yang membunyikan tanda itu bukanlah laskar Banyu Biru, tetapi itu hanyalah suatu cara buat menarikmu untuk datang ke daerah pertempuran ini, kata Ki Ageng Surodipoyono. Mendengar keterangan ayahnya, hati Gajah Suro terguncang hebat. Karena itu segera ia meloncat meninggalkan tempat itu untuk segera kembali ke rumahnya. Gajah Suro, panggil ayahnya sebelum Gajah Suro jauh. Gajah Suro berhenti sejenak. Suruhlah Pandan Kuning, Bantaran, Panunggal dan beberapa orang kemari. Suruhlah mereka membawa tali yang kuat untuk mengikat kucing sakit-sakitan ini. Geram melawannya. Kau kira kau bisa menangkap aku? Kalau dalam keadaan keseimbangan, setetes air akan mempunyai pengaruh untuk mengubah keseimbangan itu. Maka kedatangan beberapa orang yang tak berarti itu pasti mempunyai akibat yang tak kau harapkan, jawab Surodipoyono. Setan tua, kau licik sekali. Kembali orang itu menggeram berusaha menangkap seorang penyerang. Apakah itu licik? Jawab Surodipoyono. Nah, Gajah Suro dan Maiso Jenar, berangkatlah, katanya kepada Gajah Suro dan Maiso Jenar. Gajah Suro dan Maiso Jenar segera berlari meninggalkan tempat itu, sambil memberi aba-aba kepada Pandan Kuning dan kawan-kawannya. Apalagi pada waktu itu keadaan pertempuran seolah-olah sudah hampir seluruhnya dapat dikuasai oleh laskar Banyu Biru, kecuali pertarungan antara Simarudra Muda dengan Lawa Ijo, serta Joko Soko melawan Lembu Soro. Gajah Suro cepat-cepat melompat ke kuda putihnya, sedang Maiso Jenar berlari kencang-kencang ke kudanya yang ditambatkannya tadi. Dan sejenak kemudian, mereka telah berpacu ke arah rumah Ki Ageng Gajah Suro. Seperti pada saat mereka berangkat, demikian pula pada saat itu. Rasanya kuda-kuda itu berjalan demikian lambatnya. Beberapa kali mereka mendera kuda mereka untuk segera sampai di rumah. Sebab kalau sampai Ki Ageng Surodipoyono merasa khawatir, maka pastilah ada sesuatu yang mengancam keselamatan pusaka-pusaka yang disimpannya. Pada saat mereka meninggalkan arena pertempuran itu, mereka masih dapat mendengar suara lawan Ki Ageng Surodipoyono itu mengaum seperti seekor harimau. Dan sesaat kemudian disahut oleh auman yang menyeramkan pula dari Simarudra Muda. Ketika mereka menoleh, tampaklah sebagian dari laskar yang sedang bertempur itu berloncatan meninggalkan gelanggang.
seperti air laut yang sedang surut. Maka dengan cepatnya jumlah laskar itu menjadi berkurang. Tetapi mereka sudah tidak punya waktu lagi untuk memperhatikan perubahan itu dengan seksama, sebab pikiran mereka telah lari mendahului ke arah pusaka-pusaka yang mereka simpan. Namun demikian, Gajah Soro sambil memacu kudanya masih sempat bertanya, "Adi Maiso Jenar, siapakah kira-kira orang yang bertempur melawan ayah itu?" Maiso Jenar menarik keningnya, lalu jawabnya, "Aku tak dapat mengatakan dengan pasti, Kakang, tetapi aku kira ia adalah si Marudra tua dari Lodaya." "Tepat seperti dugaanku," sahut Gajah Soro. "Bulu-bulu yang jarang-jarang yang tumbuh di wajahnya, tubuhnya yang besar seperti raksasa, dan akhirnya teriakannya yang seperti aum seekor harimau. Hanya saja ia tidak mengenakan kerudung kulit harimau hutan seperti pada saat kita menjumpai pertama kali. Itu adalah usahanya untuk menyamar sebagai laskar biasa, Kakang. Untunglah bahwa Ki Ageng Surodipoyono tidak membiarkan daerah ini," kata Maiso Jenar. Gajah Soro tidak menjawab lagi. Kudanya dipacu semakin kencang. Kudanya adalah kuda pilihan yang memiliki kecepatan berlari seperti anak panah. Tetapi pada saat itu, rasa-rasanya kuda itu berlari seperti keong yang merayap-rayap di batu-batu berlumut. Semakin dekat mereka dengan halaman rumah Gajah Soro, hati mereka semakin tegang. Pikiran mereka dipenuhi oleh berbagai macam gambaran yang mungkin terjadi pada kedua keris pusaka yang disimpannya. Akhirnya, ketika mereka muncul dari sebuah kelokan jalan, terbentanglah di hadapan mereka alun-alun Banyu Biru. Dan setelah menyeberangi jalan-jalan itu, mereka akan sampai di rumah Gajah Soro. Dari kejauhan, rumah itu nampaknya sepi saja. Tidak ada sesuatu yang mencurigakan, apalagi keributan-keributan. Tetapi meskipun demikian, hati mereka malahan semakin bergelora. Tiba-tiba tampaklah di hadapan mereka, di tengah alun-alun di antara dua batang beringin tua yang tumbuh di alun-alun itu, meloncat-loncat dua bayangan dengan gerakan-gerakan aneh. Ternyata mereka adalah dua orang yang sedang bertempur pula. Gerakan-gerakan mereka tampak aneh dan cepat seperti dua ekor burung yang sedang berlaga, sambar menyambar. Sebentar mereka berloncatan dan berkelahi di atas dinding pohon beringin yang hanya secengkal tebalnya. Tetapi seolah-olah kaki mereka memiliki alat perekat, sehingga mereka tidak dapat jatuh. Yang mengagumkan, kadang-kadang mereka berloncatan dan berkejaran di antara ranting-ranting dan culur beringin tua itu, dengan gerakan yang seolah-olah mereka berada di atas tanah saja. Melihat mereka yang bertempur itu, Gajah Soro dan Maiso Jenar menarik kekang kudanya dan berhenti beberapa langkah dari pohon beringin itu. Di dalam gelap malam serta gerak-gerak yang melontar ke sana kemari, agak sulitlah bagi Maiso Jenar dan Gajah Soro untuk segera mengenal orang yang sedang berkelahi itu. Tetapi menelik gerak serta cara mereka, pastilah mereka tergolong dalam tataran yang sama tinggi dengan Ki Ageng Surodipoyono. Beberapa kali Gajah Soro dan Maiso Jenar melarikan kudanya melingkari pohon beringin itu. Tetapi setiap kali mereka hanya melihat bayangan yang berloncatan dan lenyap di balik pohon beringin itu. Namun bagaimanapun, Gajah Soro dan Maiso Jenar telah memiliki dasar-dasar ilmu kepandaian yang cukup, sehingga meskipun agak lama, akhirnya dengan terperanjat sekali mereka melihat salah seorang di antaranya mengenakan jubah abu-abu dan bertopeng kayu yang kasar buatannya, sehingga mirip dengan wajah hantu. "Pasingsingan," desis Maiso Jenar. "Ya, pasingsingan," ulang Gajah Soro. Belum lagi mereka dapat mengenal dengan baik yang satu lagi, terdengarlah lawan pasingsingan itu berkata, "Hai anak-anak bodoh, jangan menonton seperti menonton adu jago. Lebih baik kau pulang dan lihat barang-barangmu." Mendengar suara orang itu, darah Maiso Jenar tersirap. Ia pernah mendengar suara itu dan bahkan ia pernah menerima perintahnya untuk mencari keris Nogo Sosro dan Sabu Inten. Maka dengan tak disengaja ia berteriak, "Bukankah Tuan Ki Ageng Pandan Alas?" Maka jawab orang itu, "Ingatanmu baik sekali Maiso Jenar, tetapi lekaslah pergi." Maiso Jenar tidak menjawab lagi. Dua tokoh sakti telah memperingatkan mereka mengenai pusaka-pusaka itu. Maka segera mereka memutar kuda mereka dan dilarikan menuju ke halaman rumah Gajah Soro.
Dalam waktu yang pendek itu Gajah Soro sempat bertanya, "Beliaukah Ki Ageng Pandan Alas?" "Ya, beliaulah." "Apakah Kakang Gajah Soro belum pernah mengenalnya?" kata Maiso Jenar. "Pernah, tetapi sudah lama sekali," jawab Gajah Soro. Sementara itu, kuda mereka telah sampai di muka pintu gerbang halaman rumah Gajah Soro. Dua orang penjaga gerbang masih berdiri dengan tegapnya. Ketika mereka melihat Ki Ageng Gajah Soro dan Maiso Jenar datang, segera kedua penjaga itu membungkuk hormat. Gajah Soro tidak dapat menunggu lebih lama lagi untuk menanyakan tentang keamanan rumahnya. Maka kepada kedua orang penjaga itu ia bertanya, "Apakah yang sudah terjadi?" "Tidak ada apa-apa yang terjadi, Ki Ageng," jawabnya. Mendengar jawaban itu, perasaan Gajah Soro dan Maiso Jenar agak lega sedikit. Tetapi dalam lubuk hati mereka yang paling dalam tersembunyi suatu kebimbangan atas kebenaran keterangan penjaga itu. Mereka berdua seolah-olah mendapat suatu firasat yang kurang menenteramkan hati mereka. Maka mereka berdua segera memasuki halaman dan langsung menuju ke pendapa. Di pendapa itu tampak Wanamerta, Sawung Raga masih duduk dengan tenangnya. Ketika mereka melihat Gajah Soro dan Maiso Jenar, segera mereka berdua pun berdiri menyambutnya. "Paman Wanamerta, tidak adakah sesuatu yang terjadi di sini?" tanya Gajah Soro tidak sabar. "Pangestu anak mas, tak ada sesuatu yang terjadi," jawab Wanamerta. Gajah Soro menarik nafas dalam-dalam. Agaknya ia tambah lega mendengar jawaban itu. Sementara Wanamerta dan Sawung Rana bukanlah anak kecil yang dapat dipermainkan. Di halaman rumah itu masih nampak beberapa orang laskar yang berjaga-jaga berjalan hilir mudik dengan senjata siap di tangan. Sedangkan di Gandok Kulon, tempat pondokan Ki Ageng Lembu Soro pun masih nampak beberapa orang ikut berjaga-jaga. "Bagaimanakah dengan Panjawi?" tanya Gajah Soro pula. "Agaknya juga tidak mengalami sesuatu, anak mas. Baru saja Adi Sawung Rana ngelanglang ke belakang rumah, dan di sana Panjawi tampak selalu bersiaga," jawab Wanamerta. "Ah, syukurlah," desis Gajah Soro. Mendengar semua keterangan itu, gelora perasaan Gajah Soro dan Maiso Jenar terasa agak mengendor sedikit. Setelah mereka mengalami ketegangan perasaan beberapa saat lamanya, memang sulit untuk dapat memasuki halaman itu tanpa dilihat oleh salah seorang pengawal. Sebab dinding halaman Gajah Soro cukup tinggi dan gerbangnya pun terjaga rapat. Beberapa orang pengawal berjaga-jaga di sekeliling halaman, di setiap 7-8 langkah seorang, dan melekat dinding halaman. Kalau demikian, maka agaknya peringatan-peringatan yang diberikan oleh Ki Ageng Soro Dipoyono maupun Ki Ageng Pandan Alas hanyalah sikap hati-hati dari orang-orang tua saja. Tetapi belum lagi Gajah Soro dan Maiso Jenar puas menarik nafas lega, tiba-tiba dikejutkan oleh jerit Aryo Saloka dari dalam rumah. Serentak, mereka berdiri dan dengan kecepatan yang luar biasa mereka meloncat ke arah suara Arya. Wanamerta dan 2-3 orang yang berdiri paling dekat dengan pintu segera mendorongnya dan meloncat masuk. Gajah Soro dan Maiso Jenar rupa-rupanya tidak sabar lagi menunggu Wanamerta yang meskipun geraknya termasuk dalam tataran yang tinggi untuk bergantian masuk lewat pintu yang hanya satu itu. Karena itu, Gajah Soro dan Maiso Jenar dengan kekuatan penuh menerobos dinding gebyok itu sehingga pecah berantakan. Ketika mereka bersama-sama telah sampai di muka ruangan Gajah Soro, rasa-rasanya darah mereka berhenti mengalir. Mereka masih sempat menyaksikan Aryo Saloka terpelanting dan terbentur dinding. Seketika itu juga ia terjatuh dan pingsan. Dari mulutnya meleleh darah merah segar. Sedang di tangannya tergenggam erat sebuah tombak pendek yang juga berlumuran darah. Tombak itu adalah tombak pusaka Ki Ageng Gajah Soro yang bernama Kiai Banca, hadiah dari Pangeran Sabranglor yang juga bergelar Adipati Unus pada waktu ia mengikuti pasukan Sabranglor itu ke Semenanjung Melayu untuk mengusir penjajahan Portugis. Kiai Banca sebenarnya adalah pasangan dari pusaka lain yang berupa sebuah bende. Sedang di muka pintu kamarnya ia melihat sesosok tubuh yang terhuyung-huyung. Di dadanya tampak luka yang menyemburkan darah. Dalam kejadian yang sekejap itu, melayanglah sebuah bayangan yang hampir tak dapat ditangkap oleh penglihatan, menyambar orang yang hampir terjatuh karena luka di dadanya itu. Maka berpindahlah 2 buah keris yang dipegang oleh orang yang terluka di dadanya itu ke tangan yang menyambarnya. Itulah Kiai Naga Sasra dan Sabo Inten.
Gajah Soro, Maiso Jenar, dan Wanamerta adalah orang-orang yang memiliki kecepatan bergerak dalam tingkatan yang cukup tinggi. Tetapi terhadap bayangan itu, mereka tak mampu berbuat sesuatu. Mereka hanya melihat bayangan itu lenyap lewat atap. Meskipun demikian, Gajah Soro, Maiso Jenar, dan Wanamerta bukanlah orang yang mudah putus asa. Sambil berteriak nyaring, Gajah Soro meloncat memburu bayangan itu, disusul oleh Maiso Jenar dan Wanamerta. Tetapi demikian Gajah Soro muncul di atas atap lewat lubang yang sama, bayangan itu telah lenyap sama sekali. Karena itu, bergetarlah dada mereka bertiga oleh kemarahan dan keheranan yang bercampur aduk. Bayangan itu seolah-olah adalah bayangan hantu yang tiba-tiba muncul untuk menambah keributan di Banyu Biru dan kemudian lenyap seperti lenyapnya asap dihembus angin. Tetapi bagaimanapun cepatnya bergerak bayangan itu, namun ada sesuatu yang dapat ditangkap oleh Gajah Soro dan Maiso Jenar. Bayangan itu agaknya memakai jubah abu-abu, tetapi Gajah Soro dan Maiso Jenar sama sekali tak dapat melihat wajahnya. Namun, demikian segera perasaan mereka lari kepada Pasingsingan. Orang itu beberapa saat yang lalu bertempur melawan Ki Ageng Pandan Alas di alun-alun. Tak begitu jauh dari rumah itu. Tetapi bagaimana ia dapat berhasil melepaskan diri dari pengawasan Pandan Alas? Pada saat itu, lebih-lebih Gajah Soro yang menyaksikan pusaka simpanannya dan yang telah direbutnya dengan taruhan nyawanya hilang tanpa dapat berbuat sesuatu di hadapannya. Juga anaknya dilukai oleh seseorang yang tak dikenal di rumahnya. Seolah-olah di dalam dadanya menyalalah api yang berkobar-kobar dan jauh lebih panas dari api yang menyala-nyala di ujung utara kotanya. Nyala di dalam dadanya ini memancar lewat matanya yang merah berapi-api. Giginya gemeretak dan bibirnya bergerak-gerak. Tetapi tak sepatah kata pun yang terucap. Otak Gajah Soro yang cerdas segera dapat meraba apa yang telah terjadi di rumahnya. Rupa-rupanya seseorang telah berusaha untuk mengambil kedua pusakanya. Tetapi malang baginya, sebab Arya dapat mengetahui perbuatan itu sehingga anak yang otaknya cemerlang itu mengintipnya dengan tombak pusaka di tangan. Rupa-rupanya pada saat ia keluar dari ruang tidurnya, Arya telah menusuk dada orang itu dengan Kiai Banca. Tetapi meskipun demikian, orang yang sudah pasti bukan orang sembarangan itu dengan sisa tenaganya yang sudah lemah berhasil menghantam Arya sehingga Arya terlempar dan terbanting membentur dinding. Pada saat itulah datang orang ketiga yang dengan kecepatan seperti cahaya kilat berhasil merampas kedua pusaka itu. Api kemarahan yang membentur dinding perasaan Gajah Soro itu tidak lagi dapat dibendungnya. Karena itu, dengan gerak yang seolah-olah tak dikuasainya sendiri, ia meloncat terjun dari atap rumahnya. Dengan tangkasnya ia meloncat sambil berlari. Tangannya menggapai tombak pusakanya dan menariknya dari tangan Arya. Langsung keluar halaman dan sekaligus meloncat ke punggung kudanya. Maiso Jenar dapat menangkap apa yang bergolak di dalam dada sahabatnya. Sebab memang ia pun mempunyai rabaan yang sama pula atas kejadian yang baru saja berlalu. Karena itu, ia dapat menduga kemana Gajah Soro akan pergi. Pastilah ia akan melihat apakah Pandan Alas masih ada di antara ringin kurung dan bertempur dengan Pasingsingan, ataukah Pandan Alas itu sudah tidak berdaya lagi. Maka tanpa berpikir lagi, ia pun meloncat ke atas punggung kudanya dan lari menyusul Gajah Soro. Wanamerta yang meskipun dapat mengambil kesimpulan yang sama atas kejadian yang disaksikannya, namun ia sama sekali tidak mengetahui tentang orang yang berjubah abu-abu yang telah dilihat oleh Gajah Soro dan Maiso Jenar di tengah alun-alun. Karena itu, ia menjadi bingung dan tidak tahu apa yang akan dilakukan. Untunglah, sebelum berangkat Maiso Jenar sempat berkata kepadanya, "Paman Wanamerta, Paman tidak perlu ikut bersama kami. Jagalah rumah ini baik-baik. Mungkin ada suatu perkembangan keadaan. Aduklah seluruh halaman rumah ini meskipun kemungkinan untuk menemukan hantu itu tipis sekali." Setelah itu Maiso Jenar lenyap pula di atas punggung kuda abu-abu yang berlari dengan derap yang gemuruh seperti badai, mengejar Gajah Soro dengan kuda putihnya. Jarak antara rumah Gajah Soro dan pohon beringin yang berdiri tegak di tengah alun-alun yang seakan-akan tidak peduli atas apa yang sudah terjadi di sekitarnya itu tidaklah begitu jauh. Karena itu,
Dalam waktu yang singkat mereka berdua telah berhasil mendekati ringin kurung itu. Maka mereka menjadi terkejut dan heran tak habis-habisnya ketika dari jarak yang sudah agak dekat mereka masih melihat dua bayangan yang berloncat-loncat dan melontar ke sana kemari di antara sepasang beringin itu. Di sana masih jelas dapat disaksikan Pasingsingan dan Ki Ageng Pandan Alas bertempur. Bahkan semakin sengit. Tetapi jubah yang dipakai oleh orang yang menyambar kedua keris pusaka itu tepat benar dengan jubah yang dipakai oleh Pasingsingan. Sebenarnya dalam keadaan yang biasa, Gajah Soro akan dapat mempertimbangkan bahwa tidak mungkin dalam satu saat Pasingsingan dapat berada di dua tempat dan melakukan dua pekerjaan sekaligus. Tetapi pada saat itu karena kemarahannya yang meluap-luap, ia membutuhkan wadah untuk menumpahkannya. Satu-satunya kemungkinan sebagai tempat penampungan kemarahan Gajah Soro adalah Pasingsingan yang sedang bertempur dengan Pandan Alas. Meskipun ia tahu bahwa Pasingsingan bukanlah lawannya, karena orang itu memiliki ilmu yang sejajar dengan Ki Ageng Soro Dipoyono. Namun sama sekali Gajah Soro sudah tidak mampu lagi membuat pertimbangan-pertimbangan. Karena itu, dengan otak yang buntu ia memacu kudanya habis-habisan, langsung mengarah kepada kedua orang yang sedang bertempur itu dengan Kiai Bancak siap di tangan. Melihat sikap Gajah Soro yang seolah-olah tidak dapat terkendali itu, Maiso Jenar menjadi cemas. Sebenarnya ia sendiri merasa sangat marah atas hilangnya Naga Sasra dan Sabu Inten. Tetapi karena justru hal itu terjadi di rumah Gajah Soro, maka Gajah Sorolah yang merasa lebih bertanggung jawab. Ditambah lagi cedera yang dialami oleh anak satu-satunya. Karena itu, bagaimanapun hebatnya kemarahan yang bergolak di dada, Maiso Jenar masih dapat bersikap lebih tenang. Maka segera Maiso Jenar berusaha sekuat-kuatnya untuk memacu kudanya lebih cepat agar dapat menyusul Gajah Soro, untuk mencoba mencegahnya berbuat sesuatu yang berbahaya. Dibungkukkannya badannya dalam-dalam sampai melekat ke punggung kudanya. Namun kuda Gajah Soro bukanlah kuda sembarangan. Larinya bahkan semakin cepat seperti angin. Pada saat itu Gajah Soro sudah tidak dapat berpikir lain kecuali menyerang Pasingsingan habis-habisan. Ia sama sekali sudah tidak mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi karena perbuatannya itu. Maka ketika jarak mereka sudah semakin dekat, segera Gajah Soro mengangkat tombak pusakanya. Tombak yang jarang sekali keluar dari rangkanya. Tapi kali ini, tombak yang ujungnya sudah membekas darah itu seolah-olah menjadi semakin haus dan buas. Untunglah bahwa Gajah Soro tidak bermaksud langsung menyerang Pasingsingan dengan tombak di tangan. Ternyata, bagaimanapun gelap pikirannya, namun sebagai seorang yang cukup berpengalaman, nalurinya yang tajam masih dapat mempengaruhi tindakannya. Dengan hati yang dibakar oleh kemarahan, Gajah Soro mengangkat tombaknya yang bermaksud membinasakan Pasingsingan. Maka, dengan sekuat tenaga bahkan dengan ilmunya lebur seketi yang disalurkan lewat tangannya yang memegang tombak pusaka itu, ditambah lagi dengan tenaga dorong dari kecepatan berlari kuda putihnya yang seperti angin, Gajah Soro melepaskan tombaknya ke arah Pasingsingan yang sedang sibuk melayani Ki Ageng Pandan Alas. Perbuatan Gajah Soro itu sama sekali tak diduganya. Meskipun Pasingsingan sudah tahu bahwa Gajah Soro bersenjata, tetapi ia tidak mengira bahwa senjata itu akan dilemparkan kepadanya. Karena itu, ketika ia melihat Gajah Soro mengangkat tombaknya, Pasingsingan menjadi terkejut. Kalau saja pada saat itu Pasingsingan berdiri seorang diri, maka serangan Gajah Soro itu tidak akan berarti sama sekali baginya. Tetapi, pada saat itu ia sedang bertempur mati-matian melawan Ki Ageng Pandan Alas. Untuk melayani lawannya itu saja Pasingsingan sudah harus mengerahkan segenap tenaganya. Apalagi tiba-tiba ia menerima serangan yang cukup berbahaya. Sebab bagaimanapun Gajah Soro bukanlah anak kemarin sore yang dengan begitu saja boleh diletakkan di luar garis. Karena itu, ketika Pasingsingan melihat sebatang tombak yang berkilauan seperti kilat datang menyambarnya, ia menjadi agak gugup. Meskipun demikian, ia adalah seorang tokoh yang namanya boleh disejajarkan dengan Ki Ageng Pandan Alas, Ki Ageng Soro Dipoyono, Titis Anganten, dan sebagainya. Karena itu, bagaimanapun sulitnya keadaan, masih saja ia mampu menghindar. Dengan satu gerakan yang sukar dilihat dengan mata,
Pasingsingan melontarkan diri jauh ke belakang dan seolah-olah hinggap di atas dinding ringin kurung. Sedang pada saat yang bersamaan, Ki Ageng Pandan Alas meloncat beberapa langkah ke belakang untuk menghindari kaki kuda Gajah Soro yang seakan-akan tidak lagi dapat dikendalikan, seperti pikiran Gajah Soro. Apalagi ketika Gajah Soro melihat bahwa serangannya gagal, maka hatinya yang sudah terbakar itu rasa-rasanya menjadi semakin hangus. Dengan sekuat tenaga ia menarik kekang kudanya dan kemudian memutarnya menghadap ke arah Pasingsingan untuk segera menyerangnya kembali. Meskipun ia kini sudah tidak bersenjata, namun di telapak tangannya masih tersimpan aji lebur seketi. Tetapi tiba-tiba Gajah Suro terpaksa mengurungkan serangannya. Sebab pada saat itu, tiba-tiba terdengarlah Pasingsingan tertawa menggelegar. Meskipun suara tertawanya tidak begitu keras, getarannya memukul-mukul seperti akan memecahkan dada. Ternyata, meskipun tombak Gajah Suro tidak mengenai tubuh Pasingsingan, tetapi karena keadaan yang sulit, Pasingsingan agak terlambat menghindar sehingga tombak yang menyambarnya itu menyobek jubah abu-abunya. Karena itu, ia merasa terhina sekali oleh seorang anak-anak saja. Maka, ia menjadi marah sekali. Dan terlontarlah kemarahannya itu lewat suara tertawanya yang mengerikan. Maiso Jenar yang pada saat itu telah sampai pula ke tempat itu segera menghentikan kudanya dan memusatkan segala kekuatan batinnya untuk melawan pengaruh suara tertawa Pasingsingan yang mengerikan itu. Tetapi suara tertawa itu ternyata tidak segera berhenti. Malahan semakin berkepanjangan dan merupakan serangan-serangan yang datang bertubi-tubi dengan dahsyatnya. Ia pernah mendengar Lowo Ijo menyalurkan kesaktiannya lewat suara tertawa yang menggeletar, sehingga memerlukan daya perlawanan yang kuat untuk tidak jatuh ke dalam pengaruhnya yang berbahaya. Tetapi suara tertawa Pasingsingan yang tidak begitu keras itu mengandung tenaga kesaktian yang jauh lebih hebat dari suara Lowo Ijo. Karena itu baik Maiso Jenar maupun Gajah Suro pada saat itu harus mengerahkan segenap daya kekuatan batinnya untuk melawan pengaruh suara itu. Namun demikian, kesaktian Pasingsingan yang tersalur lewat bunyi tertawa itu bagaikan jarum yang menusuk-nusuk ulu hati. Alangkah nyerinya, bahkan panas pula seperti dijilat lidah api. Meskipun pada saat itu Maiso Jenar dan Gajah Suro telah mengerahkan segala kekuatannya, namun terasa tubuhnya menggigil dan semakin lama semakin kehilangan kesadaran. Baik Gajah Suro maupun Maiso Jenar pernah mendengar kisah dari sahabat-sahabatnya yang sering mengarungi samudera-samudera besar, bahwa di Laut Cina terdapat sebuah pulau kecil yang sangat ditakuti, sehingga pulau itu dinamai Pulau Hantu. Apabila ada kapal yang terjerumus ke dekat pulau itu, maka akibatnya akan mengerikan sekali. Dari pulau itu terdengarlah berbagai macam nada orang tertawa-tawa dengan getaran yang dahsyat, sehingga orang yang mendengarnya akan menjadi gila karenanya. Bahkan, tidak jarang di antara pelaut-pelaut itu kemudian menemui ajalnya dengan cara yang mengerikan. Ada yang terjun ke laut, ada yang mati lemas, dan ada yang mati karena saling bertempur dan menggigit. Sekarang, mereka meskipun tidak mendekati pulau hantu itu, mendengar pula suara tertawa yang mengerikan dan telah hampir berhasil merontokkan kesadaran mereka. Tetapi, ketika Gajah Suro dan Maiso Jenar sudah hampir benar-benar jatuh ke dalam pengaruh suara itu, tiba-tiba terdengarlah suara tembang yang mengalun seolah-olah menyusur dedaunan dan sulur-sulur sepasang beringin itu. Kemudian, dengan pengaruh yang sejuk, nada-nada itu menggetarkan udara dan menyusup ke dalam dada Gajah Suro dan Maiso Jenar. Suara tembang itu pun mempunyai pengaruh yang luar biasa pula, tetapi dayanya berlawanan dengan suara tertawa Pasingsingan. Suara tembang itu seolah-olah siraman air yang memadamkan api yang menyala-nyala membakar kesadaran mereka. Maka bersama-sama dengan daya perlawanan masing-masing, suara tembang itu segera dapat menenangkan pikiran Gajah Suro dan Maiso Jenar. Dan ketika mereka berdua bersama-sama menoleh ke arah suara itu, dilihatnya Ki Ageng Pandan Alas dengan enaknya duduk di atas tanah bersandar dinding ringin kurung itu dengan kaki bersilang. Sikapnya seperti seorang anak gembala yang sedang tenangnya berdendang di bawah pohon rindang. Ketika itu,
Sinar matahari sedang dengan teriknya memanasi padang rumput. Lagunya adalah lagu kesayangan orang tua yang sudah sering didengar oleh Maiso Jenar, yaitu lagu Dandang Gula. Lewat lagunya itu, Pandan Alas pun telah memancarkan kesaktiannya pula untuk melawan kesaktian Pasing Singan. Pasing Singan yang merasa bahwa serangannya dapat digagalkan oleh Pandan Alas menjadi semakin marah. Maka dengan menggeram ia berkata, "Setan tua, tidak dapatkah kau menahan dirimu untuk tidak mencampuri urusanku? Aku telah mencoba melupakan kelakuanmu di hutan Tambak Baya beberapa minggu lalu. Kini kembali kau berbuat gila. Pandan Alas, jangan menunggu sampai kesabaranku habis." Ki Ageng Pandan Alas seolah-olah tidak mendengar kata-kata Pasing Singan itu. Ia masih saja berlagu terus sampai kalimat yang terakhir. Melihat sikap Pandan Alas yang seolah-olah tidak mempedulikan ancamannya, Pasing Singan menjadi bertambah marah. Kini kesabarannya telah benar-benar habis. Menurut anggapannya, Gajah Suro, Maiso Jenar, dan Pandan Alas telah bersepakat untuk bersama-sama menghindanya. Karena itu, ia telah bertekad untuk membuat perhitungan yang terakhir. "Pandan Alas, biarlah aku berkata kepadamu demi persahabatan kita yang telah berpuluh-puluh tahun. Kalau kali ini kau tidak mau mendengarkan, biarlah untuk seterusnya kau tidak akan pernah mendengarnya lagi. Pandan Alas, coba kau tahan dirimu sedikit kali ini. Janganlah kau menghalangi aku untuk mengambil naga sasra dan sabu inten. Kalau kau sendiri ingin memilikinya, sebaiknya kita berlomba siapakah yang mendapatkannya lebih dahulu. Juga terhadap kedua anak-anak yang tidak mempunyai sangkut paut apa-apa dengan kau itu, biarlah aku bereskan dahulu. Yang seorang telah menghantam muridku dengan Sosro Birowo di hutan Tambak Baya, sedang seorang lagi telah menyerang aku sehingga jubahku tersobek," kata Pasing Singan. Bersambung ke halaman 316.